Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita Kampus Harus Kritis. Tadi kita sudah mengulas bersama Ayanda Profesor Dr. Dadang Kahmat terkait kekritisan mahasiswa ataupun dunia kampus yang patut menjadi pertanyaan saat ini di saat berbagai kebijakan-kebijakan ataupun produk-produk undang-undang yang dikeluarkan terus menerus menuai kontroversi. Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu atau dalam beberapa hari belakangan, masyarakat telah turun ke jalan untuk menggelar aksi berkaitan dengan Omnibus Law, Cipta Kerja, Cipta Lapangan Kerja, belum lagi bicara tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Dan kita kembali ke Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Kita sedikit mengulas Ayahanda bagaimana undang-undang hadir dengan sederet kontroversi dan kampus yang saat ini masih dipertanyakan tentang kekritisannya. Ya, kalau kita melihat sekarang ini kan yang memprotes undang-undang kerja ya, Omnibus Law, juga yang memprotes undang-undang HIP ya, itu menurut saya angkatannya yang lalu itu. Mereka adalah angkatan Y, angkatan X ya, yang mereka masih diwarisi oleh sisa-sisa zaman dulu, di mana kebebasan mimbar, kebebasan berekspresi itu dulu sangat dihargai. Sikap kritis itu dulu itu sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan demokrasi ini. Dan protes itu bagian dari demokrasi. Mengeluarkan pendapat bagian demokrasi. Kita bayangkan kalau sebuah negara, sebuah masyarakat tanpa ada kritis, tanpa ada koreksi, nah, kesalahan mungkin tidak ada yang membetulkan, tidak ada yang betul, akhirnya bablas. Nanti tahu-tahu kita sudah kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, mungkin mahasiswa sekarang perlu diberikan lagi porsi kebebasan mimbar di kampus-kampus. Tapi sekarang kan kampus-kampusnya juga sudah disterilkan. Pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin di kampus juga pemimpin yang sudah diberikan amanat dan indoktrinasi untuk tidak mentolerir adanya gerakan-gerakan mahasiswa. Karena mereka berpendapat bahwa protes itu menghalangi pembangunan. Protes itu menghalangi akselerasi. Karena mereka mencontohnya adalah negara-negara sosialis, negara-negara otoriter, yang mereka anggap sukses dalam bidang ekonomi, dalam bidang penanggulangan bahaya. Sebagaimana sekarang kan negara-negara otoriter seperti Cina, seperti Rusia, seperti Vietnam, itu jauh lebih sukses menangani pandemi dibandingkan dengan negara-negara yang demokrasi, kebebasan seperti Amerika. Mungkin mereka berpedoman seperti itu dan ingin menerapkan gaya seperti itu, sehingga kebebasan itu tidak begitu dijadikan satu jargon untuk kepentingan pembangunan bangsa ini. Mungkin itu masa itu, saya kira dengan sekarang munculnya undang-undang yang kontroversial, untung masih ada orang-orang yang tersadarkan, yang mau untuk membaktikan atau mau mengkritisi masalah itu, sehingga sekarang akhirnya mereka baik DPR maupun pemerintah mengalah untuk tekanan-tekanan itu. Ini menarik kalau kita berkaca beberapa waktu lalu, seperti Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Dr. Radin Samsudin beberapa periode lalu, yang oleh beliau kan juga merupakan salah satu bagian dari alumni dari PB yang sempat diminta mundur karena terlalu kritis terhadap pemerintah. Ini juga menarik yang di saat kita melihat mestinya perguruan tinggi atau kampus menjadi wahana atau menjadi wadah untuk bisa mengkritisi DPR ataupun pemerintah. Namun di sini kita melihat sebuah hal yang cukup mencolok, dan ini
untuk tentu mendatangkan keprihatinan, meminta seseorang seperti tokoh Ayahanda Profesor Dr. Din Samsudin untuk mundur dari alumni karena disebut terlalu kritis terhadap pemerintah. Ini bagaimana? Ya itulah mungkin salah satu contoh dari sekian ribu contoh ya. Kan contohnya ada juga masalah seminar di Yogyakarta yang diteror dan rumah-rumah orang pembicara diancam. Saya kira termasuk Prof. Din Samsudin sebagai anggota wali amanah ITB yang diangkat berdasarkan ajuan senat, ya. Saya kira tiba-tiba ada yang protes sebanyak 1.300 alumni yang menamakan alumni, dan mereka mengkritisi karena Prof. Samsudin suka mengkritik pemerintah, suka bicara yang sebenarnya gitu, yang seharusnya. Tetapi saya lihat juga ada counter lain dari alumni yang mendukung sebanyak 3.400 orang, lebih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa memang indikator bahwa kritis itu sekarang seperti barang langka gitu. Itulah yang mengakibatkan mahasiswa juga acuh tak acuh kepada suasana negara, suasana masyarakat. Dan ini merupakan kehilangan kerugian sangat besar jika seperti itu. Sebab tidak ada kontrol. Sekarang lihat semuanya hampir yes man ya. DPR, terus legislatif, yudikatif, eksekutif sama suaranya itu. Maka tadinya diharapkan ada kekuatan keempat, yaitu sosial kontrol dari mahasiswa. Karena mahasiswa itu saya katakan tadi adalah ya, calon intelektual, sebagai kader intelektual yang akan meneruskan bangsa ini ke depan. Kalau mahasiswa sudah tidak punya perhatian pada perbaikan bangsa, pada itu dia tidak punya lagi prime ideal seperti apa bangsa ke depan, ya itu sudah rugi. Dan mereka lah yang akan mengganti kepada kakak-kakaknya atau orang tuanya yang sekarang menduduki posisi-posisi di pemerintah. Saya itu Mas Ihsan ya. Baik Ayahanda, kita juga nanti akan melihat persoalan ini di rumah kita sendiri, yakni di Perserikatan Muhammadiyah. Kita memiliki ratusan nama usaha perguruan tinggi yang dengan mahasiswanya yang begitu banyak, dan kita juga akan membahas persoalan ini bagaimana mestinya kader-kader persyarikatan atau mahasiswa-mahasiswa yang berada di perguruan tinggi Muhammadiyah untuk kritis. Kalau kita lihat bagaimana pimpinan pusat Muhammadiyah terus hadir menjawab dan mengkritisi berbagai persoalan-persoalan yang tengah aktual dan yang menjadi polemik di masyarakat, dan kita akan bahas usai jeda berikut Ayahanda. Pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TV.